Saya kira itu Pak Moderator, Pak Yanwar, dan adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilakan dan kami mempersilahkan juga pada adik-adik yang ingin belajar secara langsung, dipersilakan untuk datang ke Abdul Muiz, lantai 16, unit pengelola sistem pengendalian lalu lintas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayat atas ilmu yang telah diberikan. Ini cukup menarik ya. Sehingga mungkin ada beberapa hal yang ini karena keterbatasan waktu sehingga proses mengalirnya data. Mungkin ini kalau penasaran boleh berkunjung ya Pak ya. Jadi berkaitan dengan proses mengalirnya data. Ini kalau ada mahasiswa MTJ, ada dari MTJ nggak? 21, 22? Ada? Oke. Ini proses aliran data ini kan jadi salah satu yang kalau di sini belum bisa disampaikan gitu ya. Karena perjalanan dengan transportasi ini kan hal yang dinamis karena kegiatan transportasi kegiatan menerus gitu ya, termasuk di dalamnya ada efek lain gitu ya. Efek lainnya tadi disampaikan di slide-slide awal bahwa kita bisa juga menghitung kerugian dari biaya kemacetan akibat aktivitas transport itu yang terhitung sampai dengan 100 triliun ya Pak? Yang terhitung sampai dengan 100 triliun. Ini kan luar biasa. Ada value yang hilang akibat apa yang terjadi di jalan. Dan ini untuk pembuka diskusi, saya akan coba sampaikan beberapa hal untuk menjadi sebuah trigger. Berkaitan dengan goals-nya Jakarta menjadi Jakarta Smart City. Nah ini apalagi tadi dikaitkan dengan berkolaborasi dengan beberapa sistem lain seperti ERP, kemudian ETLE gitu ya, sehingga mengharuskan muncul yang namanya Integrated Mobility Management gitu ya. Nah jadi bagaimana pergerakan itu semuanya terintegrasi dalam satu kesatuan aplikasi. Nah ini kan butuh effort yang lumayan gitu ya untuk menyatukan berbagai stakeholder yang ada. Nah, belum lagi menyoal tentang kebijakan yang juga dikaitkan dengan teknologi. Sampai mana batasan-batasan kerja gitu ya. Ini karena harus berkolaborasi. Ini mudah-mudahan bisa jadi DKI Jakarta bisa jadi salah satu contoh. Karena salah satu motonya juga kota kolaborasi ya Pak ya. Menjadi salah satu kota kolaborasi yang akan jadi mungkin akan menjadi benchmark di kota-kota lainnya. Nah kemudian juga kaitannya kepada infrastruktur dan kesiapan teknis karena ada variabel yang kalau dari kacamata kami sendiri cukup liar dalam tanda kutip. Ini kaitannya kepada behavior, ya, human behaviornya si pengendaranya. Kemudian juga ditambah lagi pembangunan infrastruktur yang secara kadang jadwalnya hampir bersamaan. Ini baru di tempat kebetulan di tempat kami, di tempat saya di Jakarta itu baru selesai proyek PDAM untuk di area timur baru selesai, kemudian langsung disambut lagi dengan proyek PLN gitu. Kabel bawah gitu ya. Nah ini mungkin akan jadi salah satu tantangan gitu ya, bagaimana mengurai sehingga mau nggak mau mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan force major itu perlu juga tindakan istilahnya manual override gitu ya. Pengerahan tenaga-tenaga langsung ke jalan untuk mengkondisikan lalinnya gitu ya. Nah, ini sebagai stimulus ya. Satu lagi kaitannya ke area sosial gitu, area sosial dan etik gitu. Karena tadi kaitannya ke behavior gitu ya. Kadang masyarakat belum siap gitu ya.
untuk apa namanya dengan serta-mertakan tujuannya eh, sistem ini juga sedikit demi sedikit merubah behavior gitu. Ketika tadi ada eh, proses punishment yang jelas gitu, regulasi yang juga tersosialisasi dengan baik. Nah ini sebagai stimulus. Berikutnya kita masuk ke sesi kedua, eh, tanggapan dan tanya jawab. Ini saya dapat arahan, Pak izin Pak Yugi untuk memberikan sedikit tanggapan berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini. Sebelum masuk ke tanya jawab, Pak. Dapat bagian juga ya. Mohon izin Pak Yayat, Pak Dhani, Pak Wakil Direktur, para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang kalian lihat, tadi yang kalian dengar dari Pak Yayat, senior kalian, kalian nanti sama, akan jadi kayak Pak Yayat juga nanti, mau nggak? Jadi kalau kita melihat persimpangan, pasti kalian lihat ada satu lokasi di mana ada beberapa stream ya, ada gerakan lalu lintas yang bertemu gitu ya. Maka salah satu cara ialah bagaimana stream tadi dipisahkan menurut waktu, gitu ya. Yang digunakan ialah traffic light. Cuma ada beberapa teori atau metode di dalam melakukan optimasi yang sekarang DKI sudah sangat maju. Saya menggunakan AI gitu ya. Yang paling sederhana sih barangkali memisahkan menurut waktunya dengan Pak Oga gitu ya. Pak Oga berdiri, atau kayak di India, kalian lihat India, polisi India di tengah kan berdiri ya. Kamu dulu maju, baru maju. Nah, berikutnya ialah dengan lampu, kemudian lampu itu ada penghitungannya menggunakan model optimasinya, menggunakan dari mulai model yang paling sederhana dulu, sebutannya model Webster gitu ya, TRL tahun 50-an, itu menggunakan optimum waktu siklus, menggunakan rumus-rumus pendekatan tahun 50-an, tapi masih dipakai sampai sekarang. Nah biasanya sekarang dipakai sebagai inisial ini aja, awal aja gitu, waktu siklusnya sekian itu. Ya, untuk awal, tapi sebenarnya prakteknya di lapangan itu sesuai dengan kondisi lapangan. Gitu ya. Jam baginya secara proporsional, gitu ya. Nah tadi Pak Yayat menyampaikan nggak hanya itu, ada kendaraan atau arus-arus yang diprioritaskan gitu ya. Prioritaskan. Bisa ambulan, Pak Yayat tadi ya. Ambulan pasti kita ngomong, tadi Pak Yayat ngomong value of life gitu. Patokannya ialah apa? Prioritasnya atau pembobotnya ialah seberapa apa namanya? Seberapa golden time lah, kalau nggak kita beri prioritas jangan-jangan itu ya nggak terselamatkan gitu ya. Kemudian angkutan umum pasti nilai waktu kan ya, karena banyak orang di sana yang harus kita prioritaskan. Kemudian ketiga pemadam kebakaran ialah kaitannya dengan nilai kerusakan yang akan lebih parah kalau nggak kita prioritaskan gitu, tiga itu. Nah ini luar biasa ini Pak Yayat, DKI sampai menggunakan, bukan hanya menggunakan sistem yang sudah secara internasional diakui sebelum menggunakan sketch, DKI Pak Yayat ya, menggunakan sistem Sydney, tapi sekarang sudah sampai ke sangat adaptif. Tadi Pak Yayat mengatakan kalau sketch itu semi adaptif, karena datanya tetap aja menggunakan data historis cuma 2 siklus sebelumnya. 2 siklus sebelumnya dicatat oleh lokal kontrol gitu ya, kemudian dihitung optimasinya, baru 2 siklus kemudian teraplikasikan. Padahal kata Pak Yayat, kondisinya udah berubah, udah beda lagi. Nah kalau dengan AI ini betul-betul real time. Itu intinya. Jadi barangkali kalian bisa explore tuh ke Pak Yayat, tanya, Pak, kalau AI kan tadi ada 2 katanya, pakai NPR sama pakai tangkapan panjang antrian gitu ya. Algoritmanya kayak apa gitu. Nah itu barangkali kalau mau lihat lebih dalam lagi Pak Yayat bersedia tuh menjelaskan di sana nanti di SPLL. Gitu ya. Karena kalau ngomong traffic light makin lama bukan
berarti model tapi ke data, ya data driven dengan apa sih namanya, dengan model algoritma. Saya kira itu Pak Yat ya. Dan ini Taruna STTD harus paham tentang ini, walaupun nanti daerahnya cuma sistem yang isolated, apa sebutannya Pak Yat, yang tadi otonom ya, yang otonom dan fix di daerahnya cuma itu aja. Ya sebenarnya teknologi yang AI ini udah murah dan sudah ada gitu. Kalian pun mungkin bisa buat gitu ya nantinya ya model softwarenya ya. Dan kalian harus siap. Jadi model otonom, fix time, dan juga otonom yang mungkin variabel time waktunya sesuai dengan hariannya. Ada yang semi adaptif tadi dengan skate. Nah sekarang fully adaptif atau fully responsive. Dan ada memprioritaskan juga. Dan kalau kalian gali lagi ke Pak Yayat, itu banyak lagi tuh. Berapa manfaat polusinya, menurunkan polusi Pak Yayat ya. Dan sampai data transportasi juga ketangkep tuh. Kalian nggak perlu survei asal dan tujuan, asal punya sistemnya lengkap, OD-nya ada, gitu ya. Itu Pak Yayat ya. Jadi saya kira ini untuk maju kalian, jadi kalian belajar tetap ya tentang yang ada gitu ya, tapi perkembangan tentang teknologi dan sistem pengendalian juga kalian harus belajar gitu. Saya kira itu Pak, ini ya dengan untuk untuk mahasiswa, dan barangkali mungkin lebih dalam lagi mereka mungkin penasaran gitu. Saya kira itu. Makasih Pak Moderator, makasih Pak Yat. Baik, terima kasih Pak Yogi atas tanggapannya. Baik, kita masuk sesi tanya jawab gitu ya. Disediakan waktu berapa penanya? 3. 3 penanya. Ya, mungkin nanti pertanyaan terbaik dapat stimulus ya Mbak ya? Iya, dapat merchandise dari PTD STTD. Silakan, nih siapa yang nunjuk? Oh, udah ditunjuk sama Pak Dir. Oke, yang sebelah sini dulu. 1, 2, 3, nomor 3. Ya, perkenalkan namanya siapa, kelas dari prodi mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Jenny Cahyawulan, asal kelas MTJ 3.1. Izin Pak, izin bertanya mengenai fitur-fitur ITCS tadi yang AI protektif. Bagaimana sistem prediktif AI menentukan batas waktu hijau minimum dan maksimum secara optimal tanpa menyebabkan ketidakseimbangan fase antar simpang, terutama ketika volume kendaraan meningkat lebih dari 15% di satu arah jalan. Siap, terima kasih Pak. Baik, ini mau di... Mungkin langsung aja ya. Gitu. Ini langsung dijawab ya, langsung dijawab dulu ya. Takut lupa gitu ya. Tadi pertanyaannya bagaimana, apa tadi? Bagaimana AI itu menentukan kondisi minimum dan maksimum untuk lampu? Jadi gini, menentukan kondisi minimum dan maksimum, tentu tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Pak Yogi ya, bahwa kita harus ada standarnya terlebih dahulu. Ya, standar terlebih dahulu, karena AI itu juga bekerja bukan tidak berdasarkan data, justru harus kita punya datanya terlebih dahulu. Kita tentukan datanya terlebih dahulu, maka secara otomatis AI akan menghitung. Dan itu menjadi pertanyaan saya juga ketika bagaimana kalau kondisi simpangnya sama-sama padat nih, ya kan? Begitu di okupansi berdasarkan radius 100 meter, simpang B padat, simpang C padat. Namun, dia akan menghitung berdasarkan bisa di slide yang itu nggak? Perhitungan counting.
Nah, perhitungan ini kita tentukan terlebih dahulu gitu. Ya. Kita punya sket di awal. Nah, kita data default signal plan-nya itu kita data terlebih dahulu, kita masukkan. Nah, nanti secara otomatis ada beberapa time series data yang masuk. Nah, maka sebetulnya AI itu tidak bisa langsung kita gunakan saat itu, terus bekerja saat itu, nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa kali dia harus time series datanya tuh harus ada terlebih dahulu, baru bisa melakukan perhitungan secara, dan itu pun juga kita lihat gitu, betul nggak sih gitu. Kita cek ke lapangan sesuai atau tidak. Maka kita lakukan evaluasi pada saat itu kurang lebih 90% validitasnya terpenuhi. Gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kaki simpang itu okupansinya sama gitu ya, mana yang diprioritaskan Pak gitu. Nah, ternyata AI menghitung berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas. Mungkin okupansinya sama nih, masing-masing kaki simpang berdasarkan radius 100 meter itu sama padatnya. Tapi begitu dilepas ternyata yang dihitung oleh AI itulah yang lebih diberikan prioritas waktu hijaunya lebih dulu dan lebih lama. Ya. Siap, terima kasih Pak. Bagaimana? Ya, jadi karena komposisi di setiap kaki itu juga berbeda. Jadi kalau ada 2 truk dan 15 motor atau 20 motor, nah mungkin itu sama makan ruangnya. Nah, tapi secara pengguna perjalanannya akan berbeda. Mungkin begitu. Selanjutnya, tadi yang di tengah nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama Tarunan India Eki Sandika Putra, asal kelas Manajemen Transportasi Jalan, kelas 3.2. Pertanyaan saya Bapak, mohon izin. Dalam penerapan ITCS Manage and Go ini, pernahkah mengalami maintenance atau trouble? Kemudian adakah solusi mitigasi dalam pencegahan ataupun dari permasalahan tersebut? Mohon arahan dan bimbingannya Bapak, siap, terima kasih. Iya, kalau trouble pasti ada gitu ya. Ketika ini baru saja terjadi di Cengkareng, itu sudah simpangnya sudah berbasis ITCS. Nah, ternyata terjadi trouble. Karena gangguan itu bisa saja dari jaringan komunikasi, dari PLN, atau juga terutama sering dari jaringan komunikasi. Nah, itu tidak terpantau di NOC. Dan seluruh perangkat itu mati. Tapi ternyata sistem ini sudah dia sudah memprediksi ketika itu terjadi, maka kembali lagi ke plan yang standarnya itu Pak. Jadi kembali lagi ke plan yang standar. Nah, saat itu saya diprotes gitu. Bahkan sampai Pak Kadis juga mungkin viral juga karena ada di salah satu stasiun televisi bahwa untuk menunggu waktu hijau sampai 4 menit. Nah, ternyata itu kembali lagi ke set plan awal gitu. Yang memang dulu-dulu saat di set ya seperti itu. Karena masih berbasis otonom pada saat itu. Kembali lagi ke setting awal ketika dia tidak berfungsi AI-nya. Nah, ini yang menjadi trouble. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Yogi terkait dengan VIP routing ya. Nah, ini juga ada, kita nggak bisa, saya terutama tidak bisa menerapkan pada tahun awal, baru menerapkan secara clear itu di tahun 2024. Kenapa baru tahun 2024? Ternyata ini juga aneh nih Pak gitu. Ternyata pengguna jalan kita itu setiap hari itu udah menjadi kebiasaan dan penghafal. Nah, ini repotnya. Jadi ketika kita berikan prioritas pada salah satu kendaraan, contoh ya gini, misalnya contoh ilustrasinya, ada simpang kaki 4, simpang yang arah utara itu jalan hijau.
Nah dia udah hafal nih, bahwa setelah simpang itu gue nih jalan nih, terutama untuk kendaraan roda 2. Itu udah yang memang setiap hari lewat situ dan sudah menjadi penghafal gitu. Pokoknya setelah dia hijau, saya lagi merah, begitu dia merah saya yang hijau. Padahal belum tentu pada saat itu dia hijau. Kenapa? Karena ada kendaraan prioritas dari simpang lain yang memang diberikan. Nah ini menjadi kendala pada saat itu. Hampir beberapa ruas jalan yang kita lakukan uji coba terjadi kecelakaan. Karena penghafal itu tadi gitu. Nah dari situ kami mencoba menginformasikan kepada pengguna jalan gitu. Perlahan demi perlahan. Nah yang kita lakukan itu kita coba melalui kendaraan dinas yang menggunakan rotator. Jadi ketika ada kendaraan, ada salah satu contoh iring-iringan Pak Gub lah gitu ya. Itu menggunakan pengawalan, diberikan prioritas. Gitu. Jadi dari hal-hal seperti itu, maka menjadi kebiasaan baru kita terapkan. Jadi efek sosial behavior yang tadi disampaikan moderator, itu memang sangat berpengaruh. Gitu. Jadi tidak bisa, nah ini juga menjadi pembelajaran juga buat kita bahwa teknologi juga tidak bisa sekaligus ajak langsung, jadi gitu, bisa. Enggak, ternyata juga ada perilaku yang harus kita rubah. Nah disitulah baru saya tahu bahwa, ternyata pengguna kendaraan kita ini penghafal sejati gitu. Ketika di depannya hijau, berarti setelah dia merah, saya hijau gitu. Padahal dengan sistem ini belum tentu dia dapat hijau. Bisa jadi hijaunya pada siklus atau pada fase berikutnya. Tidak pada fase yang saat itu berjalan. Itu yang kami lakukan. Jelas ya? Satu lagi dari sisi sebelah sayap kanan. Wah ini kayaknya udah ngerti semua ini kayaknya. Nanti ada sesi lain ya setelah Pak Yayat meninggal keempat kita tanya jawab sendiri. Silakan yang ini nih lebih dulu. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Mutiasa Putri dari kelas TD 3.1. Izin bertanya Bapak, sebelumnya kan yang kita tahu ITCS ini kalau saya lihat itu kekurangannya tuh cuma satu, mahal. Nah, jadi kalau di Pemda itu sendiri kan apalagi kota-kota kecil nih Bapak yang masih mau berkembang, itu kan sangat sedikit kemungkinannya untuk menerapkan ITCS ini. Pertanyaan saya, apakah ada strategi pengendalian lalu lintas menurut Bapak yang paling cocok untuk diterapkan di Pemda dengan tanpa mengganggu, tanpa menambah beban biaya finansial negara nih Pak? Karena sama-sama kita tahu pada saat ini itu masih efisiensi. Saya terima kasih Pak. Aduh, kalau udah bicara mengenai biaya, bukan cuma adik aja ya yang menyampaikan itu, tapi beberapa dinas perhubungan provinsi dan kota yang berkunjung ke tempat saya, itu pun juga menanyakan hal yang sama. Nah ini menjadi challenge buat kita semua, apalagi adik-adik Taruna, bagaimana menciptakan proyek perubahan lah, gitu ya, proyek perubahan terhadap simpang yang berapil, bagaimana caranya itu bisa dijalankan seperti yang di DKI tapi dengan biaya murah gitu. Sampai saat ini dalam melakukan proses pengembangan ini sudah kurang lebih ada 4 vendor yang kami undang ya untuk melakukan presentasi. Semua hampir sama. Karena di awal saya berpikiran bahwa dengan membangun sistem berarti front end-nya saya bisa dong mengambil dari beberapa vendor yang menyediakan, karena kan cuma bentuknya kamera NPR, kamera Viero. Nah dari 4 vendor yang saya undang untuk ternyata mereka
tidak seperti itu. Jadi mereka menjual itu satu paket berikut dengan sistemnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita menerapkan sistem, ya kita harus tergantung dengan sistem itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh SPLL? Nah, kami juga tidak mau tergantung dengan vendor. Ada transfer knowledge. Tadi saya sedikit bercerita dengan Pak Yogi, dengan Pak Yanuar. Ada transfer knowledge di mana staf-staf saya itu pintar-pintar semua akhirnya menjadi MacGyver. Hingga terjadi kerusakan, saya tidak tergantung dengan vendor. Rekan-rekan saya di SPLL udah bisa memperbaikinya dengan mempelajari itu gitu. Karena mereka harus transfer knowledge. Itu yang kita lakukan. Lalu pertanyaan yang berikutnya, adakah yang bisa kita lakukan mengingat adanya efisiensi gitu ya. Sebetulnya ada salah satu alumni kita juga gitu yang sudah mulai mengembangkan sistem seperti ini. Itu di Magelang. Nah mungkin STTD juga bisa mengundang beliau ya untuk bisa memberikan kuliah umum, menyampaikan apa yang mereka lakukan. Hanya memang belum secanggih yang sudah ada di DKI. Tapi sudah dimulai. Karena kemarin sudah mulai juga POC di tempat kita. Gitu. Walaupun baru kameranya. Gitu. Jadi kamera yang kita punya itu di upgrade dengan satu alat yang mereka ciptakan, itu sudah bisa menganalisis volume kendaraan, mengcounting berdasarkan kapasitas jalan Indonesia. Jadi sudah terklasifikasi. Walaupun belum kepada bagaimana mengintegrasikannya dengan traffic light atau cycle time. Dia baru hanya kepada kameranya. Tapi menurut saya itu sudah sesuatu hal yang sangat bagus, sangat maju untuk meramaikan persaingan teknologi yang ada di Indonesia. Karena terus terang saja yang dibangun oleh DKI Jakarta itu dari Turki. Sementara produk dalam negerinya belum ada. Nah ini sudah mulai ada beberapa vendor dan kita sudah RFI gitu ya, request for informasi kepada mereka apa yang mereka bangun dan mudah-mudahan kalau mereka bisa jauh lebih advance dan biayanya bisa terjangkau, bisa efisiensi lah gitu ya, bisa kita gunakan juga gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena agak sulit juga gitu untuk menjawab itu. Karena terus terang saja untuk jaringan komunikasinya sendiri, lalu lintas datanya itu, karena banyak kamera, itu dibutuhkan 150 Mbps. Bukan internet loh, tapi intranet. Itu yang menyebabkan menjadi mahal gitu. Saya kira itu demikian. Baik, terima kasih. Panitia, masih ada waktu lagi? Masih? Boleh? 2 aja ya? Oke, 2 pertanyaan terakhir silakan. Ini yang lurus dengan saya nih. Yang satu yang di ujung. Ya. 2 ya, nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya, nah nanti mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk mengunjungi langsung ke tempatnya Pak Yayat untuk belajar langsung karena tadi sudah diskusi, kemungkinan diperbolehkan untuk kunjungan untuk nambah pengetahuan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan, mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri.
Nama Taruna Nindya M. Fahri, notar 2301159 dari kelas TD 3.3, asal dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mohon izin Bapak, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa Jakarta telah menggunakan teknologi AI untuk menerapkan Smart Traffic Management seperti CCTV dan ITCS, yang dimana hal tersebut dapat mengatur lampu lalu lintas secara adaptif dan menganalisis arus kendaraan secara real time. Memang Bapak, transportasi ini menunjukkan langkah maju untuk menuju smart city. Namun dari sisi lain, tersebut menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, sumber daya manusia, dan integrasi lintas lembaga. Pertanyaan saya, apakah penerapan AI dalam manajemen lalu lintas dapat menjamin keadilan mobilitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk bagi pengguna angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor? Sekian, terima kasih. Baik, silakan Pak Yayat. Apakah dapat menjamin ya? Menjamin apa tadi? Keadilan mobilitas. Justru dengan adanya ETCS dan Jakarta sebagai kota global, salah satu yang menjadi faktor bahwa Jakarta kota global adalah aksesibilitas. Aksesibilitas, kelancaran setiap mobilitas yang ada di jalan. Tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perhubungan, selain melakukan pembatasan kendaraan ya dengan metode ganjil genap, ataupun juga dulu ada yang namanya 3-in-1, dan juga dengan nanti ke depannya ada electronic road pricing, jalan berbayar. Nah, itu salah satu bagaimana mobilitas pengguna jalan itu bisa lancar menuju ke tempat tujuan, tetapi tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ini salah satu tujuannya. Yang kita harapkan terjadi kelancaran itu khususnya untuk angkutan barang. Kan sering menjadi slogan bahwa transportasi menjadi urat nadi perekonomian. Nah, inilah yang diuber, yang dikejar oleh Dinas Perhubungan dalam hal ini. Bagaimana caranya lalu lintas itu menjadi lancar, tidak terjadi hambatan. Nah, khususnya untuk yang di SPLL tidak terjadi hambatan pada simpang. Karena seringkali simpang itu menjadi simpul terjadinya hambatan ketika durasi atau cycle time yang kita tentukan tidak tepat. Justru yang kita tentukan malah menjadi hambatan atau tundaan yang begitu panjang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Kalau berbicara mengenai adil atau tidak adilnya, ya insya Allah sih dengan sistem ITCS ya akan adil. Karena kenapa? Satu, kalau kita melihat data, nanti mungkin ada yang berkesempatan berkunjung ke SPLL, itu ada perhitungan konsumsi penggunaan bahan bakar pada setiap kaki simpang. Bisa ditampilin nggak Pak Alvin? Dan itu real time, setiap kaki simpang itu bisa kita lihat penggunaan konsumsi bahan bakarnya. Maka kami bekerja sama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi teman-teman Dinas Lingkungan Hidup juga meminta data dari kami. Gitu ya.
Ini dia D, ya. Jadi ini kita bisa dapat mengetahui berapa penghematan bahan bakar pada setiap kaki simpang, khusus ini di simpang mana, Vin? Coba. Jalan Raya Kedoya Pesing, Jalan Panjang, TL Kedoya kita sebutnya. Jadi kita bisa dapat mengetahui berapa sih save full-nya itu. Ada kurang lebih 106.667 liter. Jadi cukup lumayan, kalau saya pribadi cukup lumayan enak ya dengan adanya ini, data seluruh yang ada di simpang itu bisa kita ketahui. Termasuk juga data kecepatan tadi. (0,18 ton save CO2-nya. Bisa. Ya, jadi kembali lagi kepada apakah adil? Ya insya Allah adil sih, gitu ya. Ya, silakan selanjutnya. Silakan pertanyaan terakhir, penanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Valencia Tiara Monica dari kelas MTJ 31. Izin Bapak, tadi kan dari paparan yang sudah dijelaskan itu tentang kamera Fiore, dijelaskan kelebihannya semua Pak, sehingga kekurangannya belum kita ketahui. Maka pertanyaan saya, apa potensi kesalahan atau error yang bisa terjadi dalam sistem pendeteksian kamera Fiore tersebut dan bagaimana solusinya Bapak? Siap, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Tadi memang kalau orang jualan selalu positifnya terus yang disampaikan gitu ya. Nggak pernah negatifnya. Tapi apakah ada negatifnya? Ada. Dan itu sampai saat ini saya selalu komunikasikan dengan tim tenaga ahlinya yang dari Turki. Salah satu yang menjadi pertanyaan saya, ini, karena kamera Fiero ini hanya membaca pada kaki simpang, tapi setelah kaki simpang dia tidak membaca. Nah ketika selepas kaki simpangnya terjadi kepadatan, nah AI ini masih tetap memberikan kesempatan atau memberikan waktu hijau kepada simpang tersebut hingga akhirnya terjadi deadlock. Nah ini yang menjadi trouble gitu. Ya bisa dibayangkan kan ya, ini negatifnya nih ya. Bisa dibayangkan ketika kita hijau jalan, sementara di depannya kendaraan masih belum bergerak gitu. Hingga akhirnya begitu dilepas ya terjadi penumpukan. Nah gimana solusinya? Saat itu saya sampaikan juga kepada teman-teman, nah itu sedang dilakukan kajian lebih lanjut. Tetapi ada solusinya yang dilakukan yaitu dengan green wave. Tapi dengan catatan bahwa simpang satu dengan simpang berikutnya itu tidak terlalu jauh gitu. Jaraknya tidak terlalu jauh, maka bisa kita atur dengan green wave. Jadi hijau menerus. Nah itu bisa berjalan. Nah kalau terjadi itu wajar ya, sering juga terjadi deviasi. Nah itu kita selalu cek kepada perhitungan kamera Fiero-nya. Gitu ya Pak Agus ya. Jadi kami selalu memvalidasi, mencoba, salah satu contoh aja ya, ketika dia menghitung, lah kok ini malah kendaraan kecil tapi masuknya heavy gitu, kendaraan besar. Nah ini kita selalu ngecek, bahkan ada perhitungan, padahal dia ngitung, tapi kok nol gitu, apa iya kosong gitu. Nah itu selalu kita cek. Nah biasanya memang terjadi, itu nggak terlalu banyak sih ya, terjadi error di dalam perhitungan.
Tapi cuma ya 0,01% lah gitu. Enggak sampai 1%. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini belum cukup untuk membuat rasa penasarannya tercukupi, tapi sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Pak Yayat selaku narasumber. Wah, ini dapat bonus untuk penanya dari narasumber ini. Terima kasih. Beri aplaus lagi. Baik, mungkin sebagai penutup dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, termasuk diantaranya teknologi itu berkembang terus. Ya, AI itu bukan sesuatu yang sempurna karena di belakangnya ada person gitu. Jadi ada istilah the man behind the gun. Jadi bagaimana si senjata ini bisa difungsikan tergantung orangnya dan apa goalsnya. Nah ini di unitnya Pak Yayat yang mengatur apa goalsnya dan bagaimana perkembangan lebih lanjut. Kalau kaitannya ke biaya gitu ya, nah justru kalau disebut Indonesia emas itu 2045, maka teman-teman yang ada di sini, ya mahasiswa yang ada di sini itu akan menjadi center of excellence-nya gitu ya, akan jadi agent-nya. Ya. Ya, bagaimana 2045 itu terjadi tergantung Anda. Seberapa cepat Anda kemudian memenuhi konteks pembelajarannya, seberapa cepat Anda mengikuti perkembangan teknologinya. Karena ini ya, Jakarta ini baru menjadi prototipe untuk bagaimana wilayah atau daerah-daerah lain itu ikut bangkit. Karena ini kita sedang proses dalam pemerataan infrastruktur secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Berproses gitu ya, prosesnya masih panjang dan Anda adalah agentnya. Ya, jadi bagaimana daerah Anda berkembang, bagaimana Anda kemudian membawa apa yang didapat dari kampus, dari STTD, kemudian ini STTD ke Jakarta itu deket loh, nggak jauh gitu, nggak sampai 2 hari perjalanan gitu. Maka manfaatkanlah waktu IB-nya untuk melihat-lihat dan mudah-mudahan itu bisa menjadi benchmark gitu ya. Ketika Anda mendapatkan persoalan di tempat asal Anda, maka Anda sudah pernah melihat, oh di Jakarta dilakukan seperti ini loh. Gitu. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya klasik, harusnya secara penerapan Anda sudah bisa melihat contohnya. Nah ini buat motivasi Anda untuk terus belajar dan terus melihat gitu ya, coba mengobservasi. Ya, sebelumnya terima kasih lagi untuk Pak Yayat atas ilmu yang diberikan. Dikit juga saya ingin menyampaikan, justru saya ingin mengundang adik-adik taruna dan taruni ya. Jika ingin betul-betul belajar, kita welcome kok gitu ya. Kita siap menerima adik-adik taruna dan taruni. Ini benar ya gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi Pak moderator sampaikan bahwa teknologi itu selalu berubah-ubah gitu. Tidak pernah statis tapi dinamis gitu. Nah, saya khawatir ketika adik-adik nanti terjun ke lapangan kerja, justru hal-hal yang seperti ini tidak diketahui dan inilah kesempatan untuk belajar. Kenapa? Karena saya juga ya memiliki rasa yang sama untuk STTD lah gitu ya. Saya ingin memajukan juga teman-teman taruna dan taruni, pun juga jangan khawatir. Karena di tempat saya itu ada kurang lebih 5 alumni yang memang sudah expert ya, mempelajari betul bagaimana ETCS yang ada di DKI Jakarta. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Januar, ya kalau pengen pintar pada saat IB ya jangan pulang gitu, mainlah ke NOC di lantai 16 karena di sana itu banyak senior-senior kalian juga dan bisa belajar secara langsung. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Boleh proses lagi untuk narasumber kita ya.
Kalau Anda penikmat film pernah nonton Terminator dengan Skynet-nya, kemudian Mission Impossible dengan Eagle Eye-nya, nah mungkin ini akan jadi salah satu contoh penerapan AI secara utuh dan mungkin akan berkembang di seluruh Indonesia. Mungkin itu sebagai penutup di sesi kuliah umum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayat Sudrajat dan Bapak Yanuar. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, sebelum kita menutup acara, mari kita saksikan bersama penyerahan plakat dan sertifikat sebagai bentuk penghargaan kepada narasumber oleh Wakil Direktur 3 didampingi oleh Bapak Yugi Hartiman dan Bapak Yanuar. Kami silakan Bapak untuk tampil ke depan. Ya, baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada seluruh mahasiswa kami silakan untuk berdiri. Mohon izin Bapak untuk foto bersama mahasiswa-mahasiswi. Yang taruna bisa merapat ke tengah? Dek, mungkin bisa bergeser, ya. Oke, gaya pertama, gaya formal terlebih dahulu. Mohon izin Bapak, saya hitung 1, 2, 3. Ya, bisa sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya komando Bapak. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah. Kami silakan untuk duduk kembali para taruna-taruni. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara kuliah umum hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, khususnya kepada narasumber kita Bapak Yayat Sudrajat atas ilmu dan inspirasi yang diberikan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, menambah wawasan serta memotivasi kita semua untuk terus belajar dan berkembang. Dan tentunya kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian acara ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa-mahasiswi yang tadi bertanya, dapat menuju ke